Kalau ukuran materi, kalau menurut ukuran materi masih kurang. Pertanian yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Belajar tani itu dari tahun 92-an lah. 92, wah saya masih segini Pak. 92. Hai, semangat siang, Bislog datang lagi. Bistan on location. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Karyono. Bapak Karyono. Bapak Karyono bisa diperkenalkan Pak. Bapak ini sebagai apa dan di mana? Tapi kita buka dulu. Ganteng ternyata Bapak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Karyono, yang beralamat dari Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Subang, Jawa Barat. Bapak ini sebagai petani Pak ya? Kebetulan sebagai petani juga, sebagai ketua kelompok tani juga. Ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani apa Pak? Sri Asih Mandiri. Sri Asih Mandiri. Bapak jadi petani ini sekarang ketua kelompok tani juga. Berarti sudah lama sekali Pak jadi petani Pak? Kalau belajar tani itu dari tahun 92-an lah. 92, wah saya masih segini Pak. 92. Bapak bisa ceritakan Pak, pertanian di sini seperti apa? Monggo. Pertanian di mayoritas di desa saya yang dilaksanakan itu kebanyakan petani padi, Bu. Petani padi. Oh, lahannya sendiri Bapak punya sendiri atau gimana? Sedikit-sedikit, alhamdulillah punya sendiri. Punya sendiri, bukan punya orang Pak ya, bukan berapa ya? Berapa sih Pak luasnya Bapak punya? Paling ya sehektar lah, kurang 1 hektar juga kurang. 1 hektar kurang. Nah, terus kalau di sini sendiri kegiatannya itu ada apa aja Pak? Kegiatan yang sekarang dilaksanakan itu dari program pemerintah tentang program SIMUP itu. Oh, itu dari pemerintah ke Bapak langsung? Ya, langsung dari. Oh, ada yang bimbing juga Pak? Ada dari pihak Dinas Pertanian sama BPP dan PPL juga, para penyuluh. Para penyuluh juga Pak ya? Tadi Bapak bilang kegiatan apa Pak? SIMUP. SIMUP. Ya, nah, kalau di petani itu susah mungkin ya. Asing bahasa SIMUP. Iya, SIMUP itu apa sih Pak? Mungkin dari Bapak yang petani ini bisa menjelaskan SIMUP itu SIMUP apa? itu sebuah program tentang apa? Petani yang intinya pertanian cerdas lingkungan, cerdas iklim, maaf. Iklim, pertanian cerdas iklim. Jadi petani ini disuruh cerdas iklim, Ya. bisa ngeramal iklim hujan atau gimana? Bukan, intinya gini, pertanian yang bisa menyesuaikan dengan keadaan iklim maksudnya. Bisa menyesuaikan dengan keadaan iklim. Itu pas iklimnya hujan, tanam apa, panas, tanam apa gitu Pak? Intinya gini, jadi kalau musim hujan kita harus bisa memilih tentang penyesuaian benih padi unggul gitu, yang harus cocok untuk musim kemarau, terus wilayah tanahnya seperti apa, kultur tanahnya, terus tentang cara pemupukan bagaimana. Itu di program itu diajarkan tentang itu. Oh, jadi itu yang dipelajarin Pak ya? Ya. Coba kita runtut Pak, yang diajarkan di SIMUP itu berarti Pertama kan waktu dulu ada pelatihan ya, namanya TOF, Training of Farmer, pelatihan. Training of Farmer. Oh, bahasanya ini bahasa orang-orang bule ini Pak. Itu apa Pak? Coba kita bikin bahasa yang lebih, saya ini sekali pelatihan Indonesia tentang banget. untuk para petani, tentang tadi itu yang pelatihan pertanian yang cerdas iklim itu. Pertanian yang Itu cerdas. kita itu waktu pelatihan itu dilatih tentang mulai dari seleksi benih sampai mendapatkan benih yang unggul, dari mulai ya penyeleksian benih itu, kemudian cara pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian, termasuk pengendalian hama juga, termasuk pengairan. Tadi Bapak sempat jelaskan pemilihan bibit unggul Pak ya? Ya. Penyeleksian bibit unggul. Oh, penyeleksian bibit unggul. Itu berarti kan biasanya musim itu ada kemarau dan hujan Pak ya, umumnya ya. Itu beda Pak ya untuk yang ditanam? Beda. Bisa beda, bisa juga sama. Paritasnya juga itu. Bisa tiap musim itu bisa sama gitu. Yang nanti dari hasil itu kan di pelatihan itu dilatih tentang pengambilan sampel tanah dari lahan itu. Ada semacam alat ya. Dari hasil pengambilan sampel itu kan diketahui
tentang hara tanah itu, misalnya yang dibutuhkan nanti oleh petani itu nitrogennya berapa per hektar itu, fosfatnya berapa, kalsiumnya berapa, apakah ini tinggi, rendah atau sedang, itu kan ada standarnya gitu. Terus kalau udah tahu itu manfaatnya apa Pak? Manfaatnya untuk mengoptimalkan pupuk itu. Kan sekarang pupuk lagi susah ya, subsidi itu dibatasi. Pupuk subsidi ya. itu sulit sekarang sini Pak ya? Sulit dibatasi. Katanya ada pupuk non subsidi juga, tapi ya susah juga sih. Jadinya kalau ya, itu terbatas. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan hasil dari penelitian sampel tanah itu. Kan kita ada standar nanti. Ini tanah ini rendah atau sedang nitrogennya. Jadi kalau tinggi biasa 1 hektar digunakan 2 kuintal nitrogen. Kalau hasil ternyata sampel itu nitrogennya masih kan bisa dikurangi. Itu kan lumayan untuk penghematan nitrogen itu. Ini untuk organik atau kimia sih Pak? Itu untuk kimia. Kalau di program ini kan itu kan dianjurkan gitu. Harusnya bukan melarang penggunaan pupuk kimia. Cuman kalau bisa dianjurkan itu mengoptimalkan pupuk organik yang memanfaatkan organik yang ada di lingkungan. Pupuk kandang, bisa daun-daunan. Alhamdulillah kemarin di tiap kelompok itu udah ada praktek pembuatan pupuk organik dari pupuk kandang, limbah daun-daunan. Alhamdulillah udah dipraktekkan di tiap kelompok di desa saya di sana sama petugas penyuluhnya. Dan itu kan untuk membantu memulihkan kembali hara yang ada di sawah itu. Oh oke, jadi bisa saya bilang salah satu SIMUP ini juga mengajarkan untuk penanaman organik tapi nggak 100% organik, kimia juga boleh asal dalam batas yang secukupnya Pak ya, memang ketentuannya hanya segitu, sudah jangan berlebihan gitu Pak ya. Dengan cara tadi yang pelatihan itu Pak ya. Ya, jadi kan kita punya standar kalau udah tahu kan ini kebutuhan nitrogen berapa, fosfat berapa, kalsiumnya berapa. Jadi jangan sampai nanti pupuk udah susah, subsidi dibatasi, nanti pemupukan kita sampai berlebihan gitu. Nah, alasannya Bapak sendiri ikut pelatihan SIMUP ini apa sih Pak? Intinya untuk kan ngapain ikutan Pak? Untuk lebih menambah wawasan di bidang pertanian. Jadi Bapak terus menambah wawasan, belajar walaupun umur berapapun Pak ya, bisa terus belajar Pak ya, tidak ada batasan sampai kita meninggal gitu. Yang kedua mudah-mudahan ada manfaatnya untuk minimal di lingkungan tetangga gitu, para petani lah. Kita bisa menularkan apa yang udah kita ketahui dari program ini. Manfaatnya sendiri emang apa Pak, kok mau ditularkan ke yang lain? Ya manfaatnya mungkin tadi petani itu supaya lebih berinovasi, lebih cerdas tentang ke lingkungan, kebutuhan tanah, terus bisa penghematan biaya. Kan kita tujuan pemerintah itu kan apa, meningkatkan produksi pertanian. Artinya swasembada pangan itu supaya produk ditingkatkan sedangkan lahan pertanian udah mengurang. Ini bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi hasil panen yang kalau secara hitung-hitungan sih di Jawa itu kan lahan pertanian udah mengurang. Jadi biasa 1 hektar itu kita cuman 5 sampai 6 ton per hektar. Mungkin melalui program ini mudah-mudahan ada peningkatan, bisa mencapai lebih dari itu gitu. Berarti program ini tepat sasaran Pak? Insya Allah tepat. Insya Allah tepat ya Pak ya. Oke, ya, saya optimis lah ini. Program SIMUP ini bisa dibilang oleh Pak Karyono tepat sasaran Pak ya, dan Bapak optimis Pak ini Pak ke depannya. Oke, Bapak ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk kepada dari Bapak untuk khalayak para petani mungkin atau untuk siapapun? Intinya kita tuh sebagai petani itu harus punya optimis lah, bahwa menjadi petani itu sebetulnya kalau kita mau kerja keras terus selalu belajar dan tidak lupa untuk selalu berdoa, mudah-mudahan petani di Indonesia itu petani yang sejahtera lah. Bapak sejahtera? Kalau ukuran materi, kalau menurut ukuran materi masih kurang, tapi menurut ukuran ya kita harus bersyukur lah apa yang
Jadi kita punya. Ini juga tetap merasa sejahtera Pak ya? Iya, alhamdulillah kita udah bisa diberi kesehatan, biasa melaksanakan program ini dengan baik, itu suatu anugerah bagi saya gitu. Jadi poinnya usia berapapun itu tidak ada batasan untuk mempelajari sesuatu yang baru Pak ya, Iya, benar iya, Pak? iya. Terus untuk belajar Pak? Ya, harus semangat terus belajar. Karena ilmu terus menerus Pak ya, Iya. ada Pak ya? Butuh sebenarnya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk pelajaran yang kami peroleh hari ini. Guys, sama-sama. thank you ya untuk hari ini udah ngikutin kita. Kita ketemu lagi, tapi jangan lupa subscribe dan like channel YouTube kita. See ya!